Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh solehah, kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan bangun ruang. Baik, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang volume bangun ruang. Jadi nanti setelah mempelajari luas permukaan, tentunya kalian bisa membedakan volume dan luas permukaan. Luas permukaan bangun ruang. Sebelum kita lanjutkan, kita harus pahami dulu, kita harus tahu dulu apa itu luas permukaan. Nah, luas permukaan adalah mencari luas jaring-jaring bangun tersebut yang merupakan gabungan beberapa bangun datar. Sekali lagi, Ibu ulang, luas permukaan artinya mencari luas jaring-jaring bangun tersebut yang merupakan gabungan beberapa bangun datar. Nah, dengan kata lain, untuk bisa menghitung luas permukaan bangun ruang, kita harus pahami dulu, harus tahu dulu jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Karena menghitung luas permukaan bangun ruang artinya menghitung luas seluruh jaring-jaring luas permukaan bangun ruang tersebut. Ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang luas permukaan kubus. Nah, ini bangun kubus. Kita ingat kembali jaring-jaring dari bangun kubus. Ini salah satu bentuk jaring-jaring bangun kubus. Nah, kalau kita perhatikan jaring-jaring kubusnya, ya sekali lagi kalau kita perhatikan jaring-jaringnya, kubus ini terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Sekali lagi, jika diperhatikan dari jaring-jaring kubus, kubus ini terdiri dari 6 sisi bangun yang berbentuk persegi. Nah, ini 6 sisi bangun yang berbentuk persegi, ya. Nah, satu perseginya kita tahu bahwa luas dari persegi bisa dihitung dengan menggunakan rumus L sama dengan sisi kali sisi, atau L sama dengan S kali S, atau L sama dengan S kuadrat. Sekali lagi, satu persegi ini luasnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus L sama dengan sisi kali sisi, atau L sama dengan S kuadrat. Nah, karena sisinya ada 6, maka untuk menghitung luas seluruh permukaan kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus LP sama dengan 6 kali S kali S, atau LP sama dengan 6 kali S kuadrat. Nah, LP di sini adalah luas permukaan. Sekali lagi, untuk menghitung luas permukaan kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus LP sama dengan 6 kali S kuadrat, atau 6 kali S kali S. Kenapa 6 kali S kuadrat? Ibu ulang sekali lagi, karena kubus ini terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Satu perseginya luasnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus S kuadrat atau sisi kali sisi. Sehingga luas seluruh permukaan kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus LP sama dengan 6 kali S kuadrat. Mari perhatikan contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Oke, penyelesaian. Nah, di sini diketahui dari soal panjang rusuk. Ingat, panjang rusuk ini sama dengan sisi. Sekali lagi, panjang rusuk ini sama dengan sisi. Berarti di sini diketahui S-nya 10 cm. S-nya 10 cm. Kita masukkan rumusnya LP sama dengan 6 kali S kuadrat. 6 kali S kuadrat sama dengan 6 kali S-nya 10. S kuadrat berarti 10 kuadrat. Atau bisa dihitung juga 6 kali 10 kali 10.
ya. 6 kali 10 kali 10 atau 6 kali 10 kuadrat sama dengan 6 kali 10 kuadrat, artinya 10 kali 10. 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Sehingga 6 kali 100 cm persegi sama dengan 600 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 600 cm persegi. Oke, contoh soal yang kedua. Perhatikan sebuah kubus. Di sini ada 15 dm. Nah, 15 dm ini berarti ini adalah panjang rusuknya. Panjang rusuknya adalah 15 dm. Nah, panjang rusuk R atau sisi ya, S sama. Oke, penyelesaian diketahui S-nya 15 dm. Nah, S-nya 15 dm yang ini. Kemudian kita masukkan rumusnya, LP sama dengan 6 kali S kuadrat. Sama dengan 6 kali S-nya kita masukkan 15 kuadrat. 6 kali 15 kuadrat artinya 15 kali 15 sama dengan 225 desimeter persegi. Sehingga 6 kali 225 desimeter persegi sama dengan 1350 desimeter persegi. Nah, jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 1350 desimeter persegi. Oke. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Sebuah dus berbentuk kubus memiliki tutup dengan luas 400 cm persegi. Berapakah luas permukaan dus tersebut? Oke, penyelesaian. Di sini diketahui L 400 cm persegi. Ingat, yang diketahui di sini bukan panjang rusuknya, tetapi luas salah satu sisi perseginya, yaitu luas dari tutupnya, tutup dus tersebut. Nah, sehingga yang diketahui di sini bukan S, tetapi L. L-nya adalah 400 cm persegi. Kita masukkan rumusnya, LP sama dengan 6 kali S kuadrat. Sama dengan 6 kali S kuadratnya sudah diketahui karena di sini luas itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat ya. Sehingga S kuadratnya sudah diketahui, tinggal masukkan 6 kali 400 cm persegi. Jadi tidak usah dikuadratkan lagi, bukan 400 kali 400 atau 400 kuadrat. Karena di sini yang diketahui adalah L itu merupakan hasil dari S kuadrat. Sehingga 6 kali 400 sama dengan 2400 cm persegi. Maka luas permukaan dus tersebut adalah 2400 cm persegi. Nah, jadi yang harus kalian pahami, yang harus kalian catat dari soal, kalau yang diketahui rusuk, panjang rusuk atau panjang sisi, maka dikuadratkan. Tetapi kalau yang sudah diketahuinya adalah luas salah satu sisinya, tinggal dikalikan 6 dikali luasnya. Seperti ini contoh, luasnya adalah 400 cm, tinggal 6 kali 400 cm. Nah, untuk luas permukaan ini, satuannya adalah cm persegi. Sekali lagi, nah, untuk luas permukaan, satuan akhirnya adalah cm persegi. Beda dengan volume. Kalau volume itu kubik karena ada 3 dimensi yang dikalikan, sisi kali sisi kali sisi. Nah, kalau luas itu hanya 2 dimensi. Makanya hasil akhirnya atau satuan akhirnya adalah cm persegi atau pangkat 2 ya. Boleh dm, tergantung dari soal, bisa dm, bisa cm, bisa hektometer. Yang pasti satuan akhirnya adalah persegi atau pangkat 2. Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai penjelasannya. Nanti kalian lanjutkan dengan latihan ya, latihan 8 halaman 112 nomor 1, kemudian latihan ulangan bab 4 paket 2 halaman 120 nomor 10, ditulis di buku tulis, pakai langkah-langkah penyelesaian, kemudian wajib pakai pulpen, tidak boleh pakai pensil. Dari Ibu dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.